mereka yang mungkin satu Khamenei dibunuh atau dua penggulingan rezim. Wah itu lebih mantap lagi Khamenei di penjara. Wah itu kemenangan telak itu bagi Israel itu. Semangat bertarungnya Netanyahu ini sekarang mereka salah perhitungan dari sejak awal. Mereka menyangka bahwa Netanyahu itu nggak sekeras ini dalam melawan poros perlawanannya mereka ini, poros Iran ini. Mereka berpikir Netanyahu itu nanti di tengah jalan akan mundur dan melemah dengan tekanan-tekanan dunia internasional. Istilahnya kalau orang kita bilang, orang di Konoha bilang, ternyata Netanyahu ini muka badak dan nggak peduli gitu, nggak tahu malu gitu. Mereka semua dilawan, geostrategi dan geoekonominya gitu sekalian, tiga-tiganya gitu. Nah jadi yang terjadi adalah gara-gara Netanyahu seorang, gagallah upaya untuk menghancurkan negara Israel dan memusnahkan bangsa Yahudi. Karena siapa? Karena adanya faktor Netanyahu ini. Oleh sebab itu bagaimana Netanyahu ini harus dilenyapkan. Nah itu yang mau dilakukan oleh mereka. Partai Demokrat nggak mau. Terutama otaknya di Demokrat ini bukannya si Biden, Obama otaknya. Nah Obama sebenarnya mengendalikan Demokrat. Setannya Obama sebetulnya. Ya, Ompung lewat Ompung. Tes suara Pak Paul. Merdu Ompung. Oh, lanjut nyaring merdu. Iya ini baru nyampe rumah ini makanya tadi kerja keras ya. Iya Cari biasa Pak. Cari ontong Pung. Iya biasalah. Ini enggak bahasa Inggrisnya ini kita working hard atau hardly work. Kerja berat atau working hard. Working hard atau hardly work. Ya dua-duanya kan bisa menghasilkan duit dolar-dolaran Pak Andi. Enggak, kalau hardly work mah tidur melulu. Apa topik kita ini malam ini? Tadi cuma itu kamu Netanyahu di bom pakai drone. Oh iya, iya. Jadi kan kita lihat nih. Kedua, menteri-menterinya ini banyak yang kita profesor, bahas. doktor. Jadi tadi kita lagi bahas ngalor ngidul ini ya, biasalah kita. Kemarin kan hari Minggu ada Nina sama Omid itu teman kita yang sudah 3 kali atau 4 kali di kita ya. Nah, dia kan bilang si Khamenei ini mereka itu senang kalau ini Iran ini perang sama Israel sebab diharapkan Israel bisa membantu menggulingkan Khamenei. Ya, jadi serangannya Iran, proksinya ya Hizbullah ke rumahnya Netanyahu itu memang dipakai. Nah, tadi ada yang membahas kalau perang gimana? Oh, nggak mungkin perang. Nggak mungkin perang, karena separuh rakyat Iran itu pro-Israel, dan Pahlavinya sudah pergi ke Israel kan kemarin kan, minggu kemarin kan? Betul Pak Paul. Netanyahu kan? Nah, jadi nggak mungkin perang, karena mereka, yang mungkin satu, Khamenei dibunuh, atau dua, penggulingan rezim. Wah itu lebih mantap lagi, Khamenei di penjara. Wah itu kemenangan telak itu bagi Israel itu. Atau kedua-duanya ya Pak Paul. Khamenei dibunuh, rezim. Kalau dibunuh kelar, nggak bisa apa-apa. Kalau nggak dibunuh kan kayak Saddam Hussein kan, jadi bulan-bulanan kan. Amerika itu menang telak itu. Ya maksud saya dua-duanya kan? Kalau misalnya bisa di Iran ditaruh rezim apa namanya diganti presiden boneka lah ya tuh ya, si Pahlavi kan nanti kan jadi boneka Israel pasti, boneka Amerika pasti kan. Nah, tapi kan itu kan menghancurkan sendi-sendi khilafah di Timur Tengah itu Ompung. Oke. Kita mulai dari ini dulu Pak Paul, dari Yahya Sinwar, dari ini dulu. Ini biar kasih si Ompung kita lewat dulu nih, biar wangsit dari Samosir turun. Betul. Dari Pusuk Buhit biar turun dulu. Lanjut. Ayo, jadi gini Pak Paul. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang ini kan, mereka berusaha untuk membunuh Netanyahu karena kemarin habis pembunuhan terhadap Yahya Sinwar itu. Jadi ya biasanya kalau orang sebelah ini kan akan cari remis Pak, gitu kan. Ini penting kenapa? Untuk mempertahankan semangat perang daripada para pengikut itu perlu ya. Jadi mereka tujuannya ke sana gitu.
Kemudian mereka coba menyerang Netanyahu dengan drone, ya tentunya dengan GPS yang dan informasi intelijen via Rusia sebetulnya dari Rusia sebenarnya untuk menyerang Netanyahu. Tetapi orang seperti Netanyahu dalam kondisi perang begini, nggak mungkin dia tidur di rumah, Pak Paul. Dia pasti tidur di tempat lain atau tidur di bunker yang khusus buat pejabat-pejabat tinggi Israel yang kita nggak tahu di mana gitu. Itu udah pastilah, walaupun tempat peristirahatan rumahnya ada gitu. Jadi mereka mengira Netanyahu ini ada di tempat peristirahatan itu. Artinya di sini yang bisa kita pelajari bahwa Hezbollah maupun Iran, jaringan intelijennya dia belum sedalam Israel untuk menerobos negara Israel, belum sedalam Israel inilah ya, Mossad ataupun Shin Bet gitu untuk untuk mencari tahu apa kebiasaannya Netanyahu, bagaimana dia tidur di mana. Nggak seperti itu. Berbeda kalau misalkan Israel katakanlah mau menghabisi siapa itu si Ismail Haniyeh. Dia sudah pelajari itu bertahun-tahun. Nah, berbeda juga dengan misalkan waktu pager. Pager itu kan ternyata rupanya yang memesan pager itu ya perusahaan Iran sendiri yang memesan, tetapi rantai pasokan supply chain-nya itu sampai kepada perusahaan ini kita nggak tahu. Ternyata dari situ Israel bisa masuk gitu ya. Sampai sekarang itu masih banyak yang misteri mengenai ledakan pager sama walkie-talkie yang lalu. Nah, artinya apa? Tingkat penerobosan yang dilakukan oleh dinas rahasia Israel, baik itu Shin Bet maupun ISA maupun Mossad, itu sudah sangat-sangat jauh ke dalam sendi-sendi pertahanan dan keamanan di Iran sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat Iran ini, kita tahu ya, dulu Iran pernah berperang dengan Irak. Ya, sebetulnya waktu itu Iran hampir kalah ya. Akhirnya seri perangnya. Nah, pasukan Irak akhirnya menarik diri dari Abadan, dari Khorramshahr gitu ya. Waktu itu Saddam Hussein memang mau mengambil tambang-tambang minyaknya Iran untuk dikuasai. Nah, ternyata ya ini di sini kesalahan Amerika sendiri. Pada awal perang, Amerika itu malah mendukung Iran. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan Amerika tidak bisa masuk ke Irak gitu ya. Tidak masuk ke Irak untuk mengelola minyak di sana. Oleh sebab itu ya dia main proxy, dia main adu lah ya. Diadu, kemudian akhirnya cenderung Iran ini berperang walaupun Irak yang duluan menyerang, tetapi waktu itu Iran senjatanya disuplai oleh Amerika. Nah, pada awal-awal perang gitu ya. Tetapi kemudian perang itu kan cukup lama ya, 8 tahun atau berapa tahun. Akhirnya tiba-tiba karena Iran sudah semakin radikal ya, sudah semakin tidak seperti keinginan Amerika, kebijakan-kebijakan Khomeini ini, dukungan dari Amerika itu beralih kepada Irak gitu ya, yang tadinya sebetulnya Irak ini lebih cenderung mengandalkan persenjataan dari Rusia, dari Soviet ya pada waktu itu. Nah, perang berakhir seri, di mana akhirnya Irak mundur dari kota-kota minyak yang tadinya sempat didudukinya seperti Abadan, Khorramshahr gitu ya, yang ada di perbatasan. Nah, tetapi dengan perang Irak-Iran ini, di sini mulai kelihatan Irak itu melemah. Sebetulnya kalau Amerika waktu itu membiarkan Saddam Hussein berkuasa seperti masa lalu, Iran nggak akan sekuat sekarang, Pak Paul. Iran nggak akan bisa sekuat sekarang karena pasti ada pengimbangnya di sana gitu, di wilayah gitu. Tetapi kebijakan Amerika ini kadang-kadang kan suka memakan dirinya sendiri, apalagi kalau yang megang itu Partai Demokrat. Itu udah pasti Demokrat pokoknya busuk lah kalau dalam soal ini ya, kebijakan luar negeri. Nggak pernah ada kisah heroik ataupun kisah kemenangan dari Partai Demokrat gitu, kecuali kalau yang pegang Partai Republik. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, mereka gagal membunuh Netanyahu. Itu bukan ya, wajar gitu, karena memang akurasinya juga lemah dengan drone yang cuma seperti itu untuk membunuh seorang Netanyahu, ya jauh panggang dari api.
Tetapi kan orang-orang sebelah ini kan berusaha membuktikan bahwa mereka itu kuat gitu. Nah, kemudian kita lihat di sisi lain, militernya Iran. Militer Iran itu sesudah perang melawan Irak, dia tidak pernah berperang berkonflik langsung dimanapun, ya, tidak pernah lagi. Akhirnya Iran itu lebih suka membangun proksi. Di Yaman dia bangun Houthi, di Israel dia bangun Hamas, kemudian di Lebanon dia bangun Hezbollah, kemudian di Yordania juga dia bangun proksi juga, di Irak karena Irak sudah melemah, sudah hancur gara-gara invasi Amerika, dia bangun Kataib Hezbollah, kemudian dia ya di berbagai negara lah dia berusaha untuk membangun proksi karena cita-cita Iran itu paling utama adalah menguasai Timur Tengah, menguasai negara-negara Arab tetangganya karena dia bisa mengambil minyaknya mereka gitu ya, dan sekaligus memaksakan ideologi Syiahnya kepada mayoritas Sunni yang ada di Timur Tengah. Itu sebenarnya tujuannya. Tetapi ini kan terhalang karena adanya Amerika dan Israel. Oleh sebab itu, ya sekaligus harus dikerjakan menguasai regional Timur Tengah, sekaligus juga mengusir Israel dan pengaruhnya Amerika. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh Iran, terutama orang yang ambisius seperti Ali Khamenei ini. Yang kita tahu, Ayatollah Khomeini dulu memang punya cita-cita yang sama, tetapi dia itu tidak seambisius Ali Khamenei ini dalam soal ekspor ideologi. Ya, dia tidak seambisius sekarang ini. Nah, itulah yang mereka lakukan ya dengan cara bagaimana ya kita tahulah eskatologinya mereka kan ya nanti Israel harus hancur dulu baru ada penyelamatan versinya mereka, versinya Syiah ini ya. Nah, itu yang mereka inginkan. Jadi bagaimanapun perintah ideologinya ya memang memusnahkan Israel, itu udah pasti. Nggak akan ada tawar-menawar di situ. Nah, jadi ya tetap mereka akan bunuh Netanyahu. Kenapa? Planning untuk menyerang di 7 Oktober itu tidak mungkin Hamas berani menyerang tanpa seizin Iran. Udah pasti. Pasti ada koordinasi dengan Iran maupun dengan Hezbollah. Nah, tetapi kenapa Hamas berani menyerang? Karena dia yakin bahwa Iran akan menolongnya. Bahwa Hezbollah akan menolongnya. Dan Houthi juga akan menolongnya. Tetapi kita nggak tahu ya, orang selama ini kan menyangka bahwa Netanyahu itu orang yang biasalah gitu, walaupun dia dari partai Likud, partai Yahudi yang termasuk garis keras. Tetapi Netanyahu pernah jadi duta besar Israel di PBB, pernah jadi Perdana Menteri juga, pernah jadi Menteri Keuangan apa Menteri apalah, pokoknya dia cukup karir politiknya lumayan banyak gitu ya si Netanyahu ini. Yang terjadi dalam perang ini, kesalahan Iran, Hamas maupun Hezbollah adalah memprediksi tentang personality maupun semangat bertarungnya Netanyahu. Ini sekarang mereka salah perhitungan dari sejak awal. Mereka menyangka bahwa Netanyahu itu nggak sekeras ini dalam melawan poros perlawanannya mereka ini, poros Iran ini. Mereka berpikir Netanyahu itu nanti di tengah jalan akan mundur dan melemah dengan tekanan-tekanan dunia internasional. Istilahnya kalau orang kita bilang, orang di Konoha bilang, ternyata Netanyahu ini muka badak dan nggak peduli gitu, nggak tahu malu gitu. Mereka semua dilawan oleh Netanyahu. Ini yang di luar perhitungan mereka tentang bagaimana semangat bertarung dan kejiwaannya Netanyahu ini dalam memberikan perlawanan terhadap kelompok-kelompok Iran ini. Di situ dia salah perhitungan. Jadi seperti yang sering kita bicarakan di channel ini, 7 Oktober itu sudah dipersiapkan lama. Iran mempersiapkan itu 30 tahun. 30 tahun itu investasinya untuk membangun terowongan, membangun depo penyimpanan senjata, pos pengamatan, sarana militer. Hamas juga sama, lebih dari 30 tahun. Sebenarnya dari tahun 1988 mereka sudah mulai membangun terowongan. Ya ketika itu Hamas belum berkuasa, masih Fatah yang berkuasa, tapi sudah dibangun. Nah kemudian 7 Oktober mereka mulai menyerang. Dengan perhitungan, kalau nanti mereka menyerang, Israel akan membalas membabi buta. Sehingga timbul korban sipil. Mulailah digerakkan dunia internasional.
ya, dengan kampanye-kampanye yang menyudutkan Israel, ya. Kita lihat tiba-tiba seluruh dunia bisa bergerak dengan istilah apa? Istilah free Palestine, yaitu ya, yang apa namanya? Palestine will be free. Sampai mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus di Barat itu demo, masyarakat-masyarakat yang ada di Barat, terutama yang kelompok-kelompok kiri maupun leftist maupun innuendo, itu ikut demo bergabung dengan kelompok-kelompok Muslim ini kan gitu. Jadi semua ini sudah diatur permainannya, orkestranya dengan dana yang besar dari siapa? Dari Turki, dari Qatar paling besar, kemudian dari Iran. Cantik ini permainan sebetulnya untuk menghancurkan negara Israel ini dan menggenosida orang Yahudi tentunya gitu. Kalau negara Israel bubar, orang Yahudinya pasti akan berserak lagi ke seluruh dunia. Mereka akan menggunakan keamanan, menggunakan teror untuk membuat orang-orang keturunan Yahudi yang ada di wilayah Israel merasa tidak nyaman, akhirnya pergi, menyingkir. Tujuannya kan ke sana. Bahkan kalau misalkan kita lihat, serangan ini sebetulnya, tapi nggak keburu dilaksanakan. Tadinya Hamas menyerang dari selatan, kemudian Hezbollah dari utara. Makanya ada yang namanya operasinya Hezbollah itu apa? Conquer de Galilea itu, menaklukkan Galilea. Cuman nggak siap waktu itu. Jadi Hamas memulai, tetapi Hezbollah baru menyatakan perang besoknya tanggal 8, tapi tidak melakukan serangan darat. Ya entah kenapa dia waktu itu tiba-tiba ragu, orang Hezbollahnya tidak langsung masuk. Tadinya rencananya itu dari utara masuklah Hezbollah, pelan-pelan merengsek ke selatan, dari selatan masuk Hamas. Jadi wilayah ini pelan-pelan nanti mereka akan sampai di Tel Aviv dan melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap orang Yahudi ataupun terhadap warga negara Israel. Skenario awalnya seperti itu, skenario militer, tetapi kan kelihatannya kekuatan belum cukup. Nah, cara kedua, alternatif kedua, skenario kedua adalah menggunakan opini internasional. Nah, kemudian mereka menggunakan PBB, menggunakan ICJ, ICC, mengatakan bahwa itu genosida. Kemudian rakyat sipil oleh Hamas dijadikan tameng. Ketika rakyat sipil itu disuruh pindah oleh Israel, mereka melarang gitu. Bahkan yang bergerak itu ditembak oleh Hamas sendiri, rakyat Palestina itu gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi bagaimana supaya mata dunia itu tertipu oleh apa namanya permainan pemutarbalikan fakta, di mana Hamas ini yang menggunakan rakyat sipil sebagai tameng hidup dan sebagai korban, tapi nanti yang akan dituduh Israel yang melakukan genosida. Ya, ketika Israel terpaksa menyerang Hamas yang menggunakan tameng manusia, bagaimanapun korban sipil tidak akan mungkin bisa dihindari. Nah, dengan demikian Dewan Keamanan diperkirakan akan menghukum Israel atau membubarkan negara Israel. Gitu. Tetapi ya mungkin di Amerika pengaruh Yahudi sampai sejauh ini masih terlalu kuat ya, karena 60-70% perusahaan-perusahaan Amerika yang besar-besar itu adalah milik orang Yahudi. Jadi meskipun ada dugaan bahwa Demokrat itu Biden dan Kamala Harris itu menang, sebagian dananya, dana kampanyenya dari Iran loh. Ada yang mengatakan seperti itu, orang di Amerika sendiri mengatakan bahwa itu adalah modalnya Iran. Jadi Demokrat ini berdiri dengan dua kaki. Di satu sisi dia melihat situasi bahwa tidak mungkin menghilangkan pengaruh Yahudi dari perekonomian Amerika, tapi di sisi yang lain uang dari Iran mereka ambil. Kemudian transaksi Iran, transaksi minyak yang ditahan itu akhirnya diberikan ke Iran kan, itu yang dipakai untuk membiayai serangan 7 Oktober ini, dan juga ada aliran dana masuk dari Tiongkok juga gitu ya. Jadi ini memang kompleks kalau kita menganalisa geopolitik, geostrategi dan geoekonominya gitu sekalian, tiga-tiganya gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah gara-gara Netanyahu seorang, gagallah upaya untuk menghancurkan negara Israel dan memusnahkan bangsa Yahudi. Karena siapa? Karena adanya faktor Netanyahu ini. Oleh sebab itu bagaimana Netanyahu ini harus dilenyapkan. Nah, itu yang mau dilakukan oleh mereka. Nah,
Kemudian bagi Partai Demokrat, Netanyahu ini juga sudah jadi batu sandungan. Karena Demokrat itu secara, ya saya kira secara perhitungan ini untuk pemilu yang akan datang, kelihatannya akan kalah gitu ya. Akan kalah dari Republik. Nah, rencana serangan Israel yang udah matang kemarin itu harus mau dilaksanakan dalam waktu dekat sebenarnya. Dibocorkan oleh orang-orang Partai Demokrat ini. Jadinya kan supaya Israel tidak jadi menyerang Iran. Kenapa? Kalau Israel menyerang Iran, maka Demokrat pasti akan kalah. Pendukung-pendukungnya Muslim pasti akan pergi gitu, akan meninggalkan mereka. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, itu yang Demokrat tidak mau. Partai Demokrat tidak mau. Terutama otaknya di Demokrat ini bukannya si Biden, Obama otaknya. Nah, Obama sebenarnya mengendalikan Demokrat. Setannya Obama sebetulnya. Nah, itu yang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi mereka berusaha menghalangi Israel untuk membalas dendam kepada Iran, membalas serangan dengan memberikan rudal ini, HAT ini kan, yang rudal untuk ini terminal yang dia sanggup menahan rudal balistik ataupun rudal hypersonic ini. Kenapa? Bagi Amerika atau bagi Demokrat, lebih baik dia memberikan persenjataan yang paling canggihnya dan personalnya daripada membiarkan Israel menyerang Iran. Karena kalau Israel menyerang Iran, pasti Iran hancur. Udah pasti hancur. Mau pilih menyerang program nuklir maupun tambang minyaknya, mau pilih menyerang fasilitas-fasilitas energinya, misalkan pembangkit listriknya, pasti Iran akan hancur. Iran nggak akan mampu bertahan. Meskipun dia menggunakan rudal S-300 dan S-400. Bayangkan di Iran, pesawat terbaik yang digunakan itu justru masih F-4 tahun zaman Perang Vietnam. Yang kemarin mengawal pesawat Presiden Iran berkunjung ke Qatar ini. Kenapa dia berkunjung ke Qatar? Iran ada hubungan dengan Qatar. Dalam soal apa? Dalam soal melawan orang Yahudi atau mau menghancurkan negara Israel. Qatar ini kan sebenarnya kan punya ambisi antisemitik juga sebenarnya. Cuma karena dia main dua kaki, dia biarkan Amerika bangun pangkalan militer di negaranya, jadi dia kemana-mana kiri kanan oke. Kalau Qatar kan seperti itu politik luar negerinya. Nah, jadi faktor Netanyahu ini memang kalau saya bilang Netanyahu inilah mengalahkan orang-orang sebelah ini untuk menguasai dunia. Ya, faktor Netanyahu ini sangat penting. Oleh sebab itu, untuk kedepannya mereka pasti akan berusaha untuk membunuh Netanyahu. Netanyahu ini dianggap sebagai penghambat. Nah, itu dia. Ini faktor Netanyahu ya. Kemudian kita bicara tentang Hezbollah. Hezbollah, kalau melihat peta pasukannya, peta perangnya, saya lihat makin terdesak ke utara. Makin bergeser. Jadi pasukan Israel itu makin lama makin bergerak ke utara. Dan kemudian ini tinggal tunggu waktu ya untuk sampai Sungai Litani. Tinggal nunggu waktu aja. Kekuatan militer Israel akan sampai Sungai Litani. Kalaupun UNIFIL tidak bisa mendemilitarisasi Lebanon Selatan, kemudian juga pasukan regulernya Lebanon juga nggak bisa melucuti Hezbollah, Israel akan melucutinya dengan segala cara dan nggak peduli apa kata dunia. Israel akan melucuti Hezbollah. Nah, kemudian ada paksaan untuk apa? Untuk melakukan gencatan senjata. Jadi ada pembicaraan di kalangan politisi di PBB maupun di masyarakat Eropa mengatakan ada 5 yang harus dikerjakan. Pertama, gencatan senjata. Yang kedua, Lebanon harus memilih presidennya. Kan Lebanon sampai sekarang nggak punya presiden. Biasanya presidennya orang Kristen, tetapi karena adanya faktor Hezbollah menghambat pengangkatan orang Kristen jadi presiden. Jadi soal gini-gini itu kita nggak heran, sama aja kayak di Konoha ini kan. Nah, terus kemudian yang ketiga, demilitarisasi wilayah Lebanon Selatan dan pelaksanaan resolusi 1701 dan 5779, di mana Hezbollah harus dilucuti. Ya, 5779 senjatanya harus diserahkan semua. Kepada siapa? Kepada PBB maupun pasukan regulernya Lebanon. Tapi kan mereka nggak mampu. Itu yang ketiga. Sekalian juga supaya tentara Lebanon itu yang ditempatkan di wilayah Lebanon Selatan.
Nah, yang keempat itu adalah pasukan UNIFIL diberikan semacam inilah ya, semacam job desk yang lebih besar gitu ya, untuk mengambil tindakan. Nah, yang kelima, bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena dampak akibat serangan Israel. Tetapi rencana ini tidak satupun menyebut kata Hezbollah dan tidak satupun menyebut nama Iran sebagai dalangnya. Jadi artinya apa? Ide dari masyarakat Eropa ini justru menutupi apa yang dilakukan oleh Iran dan Hezbollah gitu. Jadi ini kayak semacam sesuatu yang umum, tetapi biang kerok daripada perang ya atau serangan Israel ke ke ini Libanon itu adalah sebenarnya awalnya dimulai oleh serangan serangan Hezbollah ke Israel tanggal 8. Nah, ini nggak disebutin gitu. Jadi dunia internasional ini kelihatannya tadinya kan mereka melindungi Hamas dan melindungi UNRWA. Ya. Ini juga sama. Jadi melindungi Iran dan melindungi Melindungi Hezbollah. Nah, jadi artinya apa? Sebetulnya gampang sih mengakhiri perang ini. Amerika dan dunia internasional menekan Qatar untuk menekan Hamas mengembalikan sandera, perang selesai. Sebenarnya Qatar nggak berbuat apa-apa di sini.